Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang tutorial cara mudah belajar fisika. Baik, sobat-sobatku yang saya sangat banggakan, pada kesempatan ini, bagian keempat, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai free fall. Tentu saja masih dalam konteks pemahaman-pemahaman beberapa besaran-besaran yang berkaitan dengan free fall. Baik, kali ini spesial free fall yang akan kita bahas adalah berkaitan tentang lamanya bola berada di udara. Jadi kita akan menghitung berapa besar waktu bola berada di udara sejak bola tersebut dilempar. Baik, saudara-saudara sekalian, ada beberapa tambahan rumus lain konsep percepatan yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, untuk menentukan ketinggian yang dicapai sebuah bola apabila dia dilempar ataupun dijatuhkan secara bebas tanpa kecepatan awal, dan secara umum kita sudah tahu rumusnya adalah H sama dengan /2 GT. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan pada kesempatan ini. Baik, sobat-sobatku yang saya sangat banggakan, kali ini kita langsung saja ke beberapa ada 2 contoh soal yang saya akan berikan pada kesempatan ini. Yang pertama, untuk kasus misalkan ada sebuah bola dijatuhkan pada pada satu ketinggian. Saya hapus dulu ya. Katakanlah pada satu gedung yang kita ketahui tingginya itu sebesar 25 meter. Nah, di puncak gedung ini ada bola yang akan dilontarkan dengan alat pelontar, mana alat pelontar itu memiliki kemampuan memberikan kecepatan awal sebesar 20 meter per second. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapa lama bola berada di udara. Jadi kalau misalkan bola ini meluncur terus ke atas, lama-kelamaan akan berhenti dan selanjutnya jatuh ke tanah. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan lama bola mengudara. Nah, ada 2 hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama adalah kita akan menentukan dulu berapa waktu pada saat dia T1. Nah, pada saat dia T1 kemudian ketinggian H1 bola ya, dan itu ketinggian H2 karena kita ingin menentukan berapa lama bola di udara. Nah, dari saat diluncurkan di bagian puncak gedung sampai maka dia butuh waktu T1 menurut konsep G yaitu sebesar 10 meter per second kuadrat, karena pada kasus T1 ini bola mengalami perlambatan sebesar 10 meter per second. Jadi artinya apa? Bahwa dalam setiap detik terjadi pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per second. Agar kecepatan awal 20 meter per second pada saat mengudara tiba di titik A habis, maka dibutuhkan berapa waktu?
tentu adalah 2 second. Udah kan? Nah, setelah kita menentukan 2 second bahwa T1-nya adalah 2 second, maka langkah berikutnya adalah kita menentukan H1-nya. Nah, H1-nya itu kita dapatkan 20 ditambah 0, jadi kecepatan awal ditambah kecepatan akhir, kemudian kita bagi 2, kemudian kali dengan T1. T1-nya itu adalah sama dengan, sehingga ketinggian H1 adalah 2 meter. Oke. Dengan demikian, ketinggian H2 itu sama dengan H1 ditambah 25 meter, itu sama dengan 20 ditambah 25 sama dengan 45. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menentukan T2. T2 kita gunakan rumus ini saja. Ya, kita gunakan rumus itu, ya. H2 sama dengan per 2 T2 kuadrat. Nah, demikian H2-nya kita dapatkan sama dengan R per 2 kali 10 kali T kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan T kuadrat kalau misalnya sobat-sobat menyelesaikan ini dapat 90, kemudian dibagi 10, 9 kemudian sama dengan second. Dengan demikian, lamanya bola berada di udara adalah 1 ditambah yaitu 2 detik tambah sama dengan 5. Nah, begitulah cara kita menyelesaikan soal ini dengan menggunakan kecepatan. Nah, selanjutnya kita lihat pada kasus kedua. Pada kasus kedua, misalkan ada sebuah bola, ya. Ini ada sebuah gedung. Gedung ini diketahui tingginya 35. Bola ini dilempar ke atas, ya, dengan alat pelontar sebesar 40 meter per second. Terus lama, kemudian selanjutnya darat di puncak gedung ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentukan berapa lama bola berada di udara. Nah, tentu kita akan menentukan berapa T1-nya dan tentu kita akan menentukan berapa T2. Nah, yang jelas bahwa untuk bola pada saat dengan G sama dengan, saya tulis dulu. Tentu pada saat bola berada di lantai, ya, dilentorkan ke atas itu 40 meter. Artinya apa? Dengan 40 meter per second, bola ini mengalami perlambatan sebesar berapa? 10. Berarti perlambatan mengalami pengurangan kecepatan 10 second dalam setiap detik. Supaya kecepatannya ini menjadi 0 pada saat berada di sini, maka dibutuhkan waktu sebesar berapa? 4 second. Karena 4 kali 40, 4 kali 10, 40. Pengurangannya adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan berapa tinggi H1 dulu. Karena kita harus menentukan H1, ya. Kenapa? Kita inginkan juga mencari H2 yang pokok. Nah, H1 kita sudah dapatkan tentu sama dengan kecepatan awal, kecepatan akhir, ya, bagi 2 kali waktu T1-nya sama dengan 4 second. Sehingga tingginya ini sama dengan 80 meter. Dengan demikian, kita dapatkan H2 itu adalah tingginya ini 80 meter, ya. Tinggi H1 dikurang 35, ya. 80 kurang sama dengan meter. Dengan demikian kita dapatkan H2 45. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan dari titik tertinggi ke puncak gedung, di mana kita ketahui ketinggiannya sama dengan
45 meter. Nah, itu kita tinggal menggunakan rumus H2 sama dengan 1/2 DT 2 kuadrat. Nah, ini 45, ini 1/2, ini kali 10, ya, ini T2 kuadrat. Nah, jelas ya, 90 bagi 10, maka T2 sama dengan second. Dengan demikian kita sudah dapatkan namanya bola di udara adalah T1 ditambah T2. T1-nya sama dengan 4 second, tambah T2-nya adalah 3 second, adalah 7 second. Baik ya, sobat-sobatku sekalian, inilah penjelasan bagian kedua tentang free fall, yaitu menentukan lamanya bola di udara. Semoga penjelasan ini sedikit banyaknya telah memberikan pemahaman dan pengertian tentang konsep-konsep yang berkaitan tentang free fall. Semoga penjelasan ini juga memiliki keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.